Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita mau belajar untuk persiapan ujian sekolah ya, yaitu semester 1 untuk kelas 6. Oke, kali ini kita ujiannya per mata pelajaran. Ini ada mata pelajaran Bahasa Indonesia untuk kelas 6, yakni tema 1 dulu ya yang kita bahas. Ini ada Bahasa Indonesia, yakni tem KD 3.1 ini. Ada soal-soal akan kita bahas untuk latihan ujian sekolah kita. Semoga nanti dapat bermanfaat ya. Nah, oke. Untuk itu jangan lupa like and subscribe dulu untuk mendukung channel kami ya. Di sini oke, untuk pertanyaan yang pertama, ada ide atau gagasan yang menjadi pokok pengembangan paragraf disebut apa? Kalau kayak gitu, kalau yang namanya ide atau gagasan yang menjadi pokok pengembangan paragraf itu disebut, yaitu namanya ide pokok. Jelas ya? Ini jawabannya adalah yang B, ide pokok. Untuk pertanyaan yang kedua, di sini ada pertanyaan berikut yang bukan cara menentukan ide pokok adalah kira-kira apa? Yang A, menentukan kalimat pendukung pada setiap paragraf. Oh, nggak perlu ya. Menemukan ide pokok berdasarkan kalimat utama, jelas, karena ide pokok terletak di kalimat utamanya. Menentukan kalimat utama pada bacaan, mantap gitu ya. Membaca teks bacaan dengan sesama, jelas sekali. Kita pasti membaca teks sebelum mengerjakan sesuatu. Karena di sini yang ditekan adalah yang bukan, otomatis jawabannya adalah yang A, karena kita tidak perlu menentukan kalimat pendukung pada setiap paragraf. Untuk yang berikutnya, soal nomor 3, di sini ada teks bacaan. Untuk mengerjakan soal nomor 3 dan nomor 4, di sini ada bacaan dataran rendah adalah dataran yang memiliki ketinggian 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut. Hampir semua ibu kota provinsi di Indonesia terletak di dataran rendah. Tumbuhan di dataran rendah adalah padi, palawija, dan tebu. Pertanyaan yang pertama, ide pokok pada bacaan di atas adalah, ide pokok itu terletak pada kalimat utama. Sedangkan yang namanya jenis paragraf itu ada 2, aslinya ada 3 ya. Tapi yang paling sering keluar adalah paragraf deduktif dan induktif. Jadi kalau deduktif adalah paragraf yang kalimat utamanya di awal paragraf, jadi di sini kalimat yang awal. Sedangkan kalimat atau paragraf yang induktif ada di akhir. Terus untuk menentukannya bagaimana? Kalau kita baca kalimat yang pertama dan yang kedua, kalimat kedua menjelaskan kalimat yang pertama, jelas paragraf adalah paragraf deduktif. Karena yang kebanyakan paragraf itu deduktif, teman-teman. Jadi kalau milih, misalnya teman-teman tidak tahu sama sekali jawabannya, tawur aja yang awal gitu ya, deduktif. Coba di sini, dataran rendah adalah dataran yang memiliki ketinggian 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut. Hampir semua ibu kota loh, ini kan menjelaskan dataran rendah lagi. Otomatis ide pokoknya adalah ibu kota provinsi terletak di dataran rendah. Enggak ya, karena hampir semua, berarti ada yang enggak. Tebu contoh, enggak ya. Dataran rendah berada di ketinggian India. Dataran rendah berada di ketinggian 0 sampai 200 meter di permukaan air laut. Kenapa? Karena di sini paragrafnya adalah paragraf deduktif. 4. Informasi penting yang dapat kita temukan berdasarkan bacaan di atas apa? Ibu kota negara di Indonesia terletak di antara ini. Ya enggak semuanya gitu ya. Yang B, tumbuhan dataran rendah adalah padi, palawija, dan tebu. Ada enggak di sini? Ini ada ya. Padi, palawija, dan tebu. Otomatis jawabannya adalah yang B. Gampang ya teman-teman ya. Lanjut lagi, karena materi utama di sini adalah ide pokok. Sama kalimat utama ya. Ini informasi yang dalam paragraf. Jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok di titik. Kata yang dicetak tebal memiliki kesamaan arti dengan apa? Kalau pokok ya jelas utama. Otomatis jawabannya yang C. Untuk yang tema 1, apakah ada yang ditanyakan? Mudah sekali ya. Semoga bersama bermanfaat untuk pelajaran Bahasa Indonesia tema 1 kelas 6 ini. Oke.
Lagi ya untuk pelajaran bahasa Indonesianya di kelas 6. Ini bahasa Indonesia tema 2, yakni KD-nya adalah 3.4. Nah, masalah apa ini? Coba di sini tema 2 menekankan pada masalah proklamasi kemerdekaan. Di sini ada bacaan. Bacalah teks berikut untuk mengerjakan soal nomor 1 dan nomor 2. Teks proklamasi ditulis di Rumah Laksamana, Jalan Imam Bonjol nomor 1. Para penyusun teks proklamasi adalah IR Soekarno, DRS Muhammad Hatta, dan Mr. Ahmad Subarjo. Konsep teks proklamasi ditulis oleh IR Soekarno. Saat itu hadir pula BM Diah, Sayyidu Melik, Sukarni, dan Soediro. Sukarni mengusulkan agar yang menandatangani teks proklamasi itu adalah IR Soekarno dan DRS Muhammad Hatta atas nama bangsa Indonesia. Teks proklamasi diketik oleh Sayyidu Melik. Oke. Nah, pertanyaan yang pertama, tempat yang digunakan untuk menulis teks proklamasi kemerdekaan Indonesia adalah di mana? Jelas ya, di Rumah Laksamana Maeda. Jadi jawabannya adalah yang A. Oke, selanjutnya lagi. Nomor 2. Kalimat tanya yang tidak sesuai dengan teks di atas adalah, apakah kira-kira kalimat tanya yang tidak sesuai? Kalimat tanya yang tidak sesuai. Siapa saja penyusun teks proklamasi kemerdekaan? Ada ya. Berarti tadi IR Soekarno, DRS Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo. Siapa yang mengetik teks proklamasi? Ada juga Sayyidu Melik. Di mana teks proklamasi ditulis? Ada di Rumah Laksamana Maeda. Jadi ini kapan teks proklamasi diketik? Tidak ada yang ngetik Sayyidu Melik, tapi waktunya tidak ada. Jelas sekali. Pertanyaan nomor 3. Ibu Fatmawati merupakan tokoh yang menjahit bendera Sang Merah Putih sebelum dikibarkan pada proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, ini kalimat tanya yang tepat berdasarkan jawaban tersebut. Apakah kira-kira kapan teks proklamasi kemerdekaan diketik? Ada enggak? Tidak ada ya. Di mana? Oh, bukan. Itu nanyakan orang kok, Ibu Fatmawati. Jelas ya jawabannya, siapa yang menjahit bendera Sang Merah Putih sebelum dikibarkan pada proklamasi kemerdekaan Indonesia. Kalau kapan ini nanyakan waktu, di mana tempat, bagaimana keadaan, nah, atau cara. Siapa ini baru pelaku, karena pertanyaan di sini adalah pelakunya. Lanjut. Penduduk Indonesia yang terdiri dari beragam suku bangsa tersebar di seluruh wilayah kepulauan Indonesia. Persatuan dalam keberagaman merupakan modal utama dalam mencapai masyarakat sejahtera. Apa modal utama dalam mencapai masyarakat sejahtera? Ada di situ ya. Apa? Persatuan dalam keberagaman. Jawabannya yang C. Udah. Lanjut nomor 5. Berikut ini yang merupakan kalimat efektif adalah, ada di sini. Efektif berarti tidak membuang ya, tidak pemborosan. Nah, sama kalimatnya mudah dimengerti. Ada yang pertama, agresi militer Belanda. Yang kedua, diawali Belanda dengan militernya menyerang terhadap Yogyakarta, ibu kota Indonesia saat ini. Enggak ya. Agresi militer Belanda 2 dilaksanakan dan terjadi pada tanggal 1948. Jadi ya, perundingan ini tidak ada nih. Ini pemborosan kata-kata. Salah satu aja yang dipakai. Lek perundingan ya perundingan tok, lek perjanjian ya perjanjian tok. Perjanjian Rom-Rom terjadi pada tanggal, lah ini dia yang tepat sekali. Nah, kalau di sini ada dannya itu loh. Nah, ya wis. Jawabannya yang di perjanjian Rom-Royan terjadi pada tanggal 14 April 1949. Itulah materi bahasa Indonesia tema 2 kelas 6. Udah ya? Oke. Ya, di sini ada bahasa Indonesia tema 3 kelas 6. Oke, silakan. Nah, ini ada soalnya. Bahasa Indonesia tema 3 kelas 6 itu ada 2 KD, yakni KD 3.2 dan KD 3.3 di sini yang dibahas. Oke, ada pertanyaan yang pertama, ada bacaan ini. Untuk
mengerjakan soal nomor 1 sampai 4 ini di sini ya. Ada bacaannya adalah Nikola Tesla, seorang penemu sistem pembangkit dan transmisi listrik pada tahun 1895, berkebangsaan Yugoslavia. Sejak kecil Tesla memiliki rasa ingin tahu tentang berbagai hal. Tesla sangat menyukai matematika dan fisika. Nikola Tesla pernah bekerja sama dengan Thomas Alva Edison merancang 24 jenis dinamo. Setelah Michael Faraday menemukan energi listrik, Tesla mulai mengembangkan penemuan tersebut dengan pembangunan pembangkit listrik tenaga air atau PLTA pertama di dunia. PLTA tersebut memanfaatkan air terjun Niagara di Amerika. Tesla mendapatkan hak paten atas teorinya mengenai sistem tenaga listrik arus bola balik atau AC yang disebut alternating current, termasuk di dalamnya sistem distribusi listrik fasa banyak dan motor arus bola balik. Teori tersebut ia umumkan pada revolusi industri kedua yang membantu menghantarkan kita pada revolusi industri kedua. Ada pertanyaan yang pertama di sini. Ya, ini dia. Tokoh yang dibicarakan dalam teks di atas adalah apa? Siapa di situkah? Jelas ya. Nikola Tesla. Jadi jawabannya yang D. Berikutnya di sini ada soal yang kedua. Berkat penemuan energi listrik, Tesla dapat membangun. Apakah di situ yang dibangun oleh Nikola Tesla? Iya, pintar sekali. Ada pembangkit listrik tenaga air atau disebut PLTA yang pertama di dunia. Di mana? Di sini dia. Nah, di penemuan tersebut dapat membangun pembangkit listrik. Nah, ini dia PLTA-nya di sini ya. Oke, nyambung. Oke, selanjutnya ini ada soal yang ketiga. Ada perhatikan teks berikut dengan seksama gitu ya. Ada Thomas Alva Edison terkenal karena berhasil menciptakan lampu pijar. Ia juga menciptakan proyektor sederhana untuk memutar film pendek. Ia juga aktif membantu pemerintah di bidang militer. Di sini ya, militer. Bentuk bantuan tersebut adalah mendeteksi pesawat terbang dan kapal selam musuh. Informasi yang diperoleh dari teks tersebut adalah berarti informasi tersebut harus ada di sini ya teman-teman. Kalau yang A ini, Thomas Alva Edison memiliki kecerdasan, ada enggak? Tidak ada ya di situ ya. Thomas Alva Edison seorang penemu di bidang militer. Oh, ada di sini nih ada ya. Ini dia. Otomatis jawabannya adalah yang B. Ada yang tanyakan? Kalau yang ini bukan ya, ini juga bukan. Karena Thomas Alva Edison tidak menemukan pesawat terbang. Selanjutnya di sini ada penulisan kalimat efektif yang tidak tepat. Adalah apa teman-teman? Coba yang tidak tepat loh. Di sini ada kata-kata tidak. Coba kita cari yang A. Cucilah gelas ini nggak bersih. Bener ya? Mungkin ia tidak masuk sekolah karena sakit. Luar biasa. Para siswa ini, dah usah ini pemborosan kata-kata ini. Ada para, ada siswa. Kalau ya para ya bukan siswa itu. Jadi siswa kelas 6 mengerjakan tugas bersama-sama. Ya ini bapak kepala sekolah bisa jadi ya. Karena kepala sekolah bisa ibu, bisa bapak. Otomatis ya apa yang C yang tidak benar. Mudah ya teman-teman. Yang nomor 5 di sini ada ciri-ciri teks eksplanasi. Eksplanasi itu adalah teks yang berdasarkan fakta. Otomatis isinya memuat fakta. Oke, ada yang tanyakan sampai sini? Mudah sekali. Kalau di sini ada teks persuasi, otomatis itu ya teks yang mempengaruhi pembaca. Biasanya di poster ini adanya ini. Mudah ya? Oke. Teman-teman, ini ada soal bahasa Indonesia lagi kelas 6 untuk tema 4 ya. Di sini ada bahasa Indonesia KD 3.2. Berarti isinya bahasa Indonesia adalah 3.2 di sini. Nah, ini dia materinya. Ada soal-soalnya di sini. Coba kita bahas sama-sama ya. Soal yang pertama, ada berikut ini yang bukan ciri-ciri teks eksplanasi. Teks eksplanasi ini adalah teks yang berdasarkan fakta. Kira-kira yang manakah? Ada di sini. Nah, ini ada ini. Karena teks eksplanasi adalah berdasarkan fakta,
Otomatis jawabannya adalah yang B nih, memuat informasi sesungguhnya atau yang namanya fakta. Nyambung teman-teman? Nyambung? Loh, kalau ini strukturnya itu di atas pertanyaan umum, daratan penjelas dan penutup. Kalau ini berarti ya paragraf yang isinya deduktif ya, sini ya. Memuat informasi yang bersifat keilmuan bisa disebut teks eksplanasi di situ. Nah, ini ada kondisi atau fenomena. Untuk yang kedua, berikut tujuan penulisan teks eksplanasi. Apakah tujuannya menjelaskan proses terjadinya sesuatu atau fenomena? Ya enggak. Bisa jadi ya, menggambarkan fenomena alam, bisa jadi menyajikan laporan hasil observasi tidak sistematis, bisa jadi menyajikan informasi fiksi kepada masyarakat. Kalau fiksi jelas tidak ya. Kenapa? Kok tidak? Karena fiksi ini ya teman-teman berisi khayalan. Kalau non fiksi itu baru yang sebenarnya. Menyajikan laporan yang tidak sistematis juga bukan. Ngapain gitu ya? Kalau menggambarkan fenomena alam ini bisa khayalan juga karena tidak tahu juga, cuma menggambarkan aja gitu ya. Bisa berisi pendapatnya orang, otomatis menjelaskan proses terjadinya sesuatu atau fenomena. Kalau seperti ini jelas berdasarkan fakta yang ada. Berikut bukan termasuk contoh teks eksplanasi. Apakah itu? Teks tentang budaya batik? Ada enggak? Bisa jadi ya. Tapi di sini ada yang kata bukan loh penekanannya teman-teman. Fenomena tentang tsunami? Bener ya. Fenomena penemuan panel surya? Yes. Teks tentang terjadinya Danau Toba. Kalau teks tentang terjadinya Danau Toba ini berarti biasanya berisi tentang legenda, otomatis bukan teks eksplanasi. Karena legenda itu adalah contoh salah satu karya fiksi atau namanya khayalan. Otomatis yang D jawabannya teman-teman. Untuk yang nomor 4 dan nomor 5 di situ ada bacaan era globalisasi memberi kemudahan masyarakat dalam hal komunikasi dan teleportasi. Transportasi ya. Era ini seolah menjadikan dunia tanpa batas. Globalisasi juga meningkatkan peredaran dan perdagangan narkoba di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba merupakan permasalahan yang masih dihadapi oleh negara-negara di dunia, termasuk Indonesia. Akhir-akhir ini permasalahan tersebut semakin kompleks terbukti dengan meningkatnya jumlah penyalahgunaan dan pengedar dan tertangkap di Indonesia. Nah, karena globalisasi itu proses menjadi umum. Batas-batas negara itu teman-teman seperti tidak ada di globalisasi. Otomatis informasi pada teks eksplanasi di atas membahas tentang apa? Komunikasi dan transportasi di era globalisasi. Ada enggak? Ada ya di sini ya. Kemudian meningkatnya peredaran dan perdagangan narkoba di seluruh dunia, ada enggak? Peredaran perdagangan narkoba ada juga. Kalau transportasi di awal, narkoba di berikutnya. Globalisasi menyebabkan meningkatnya angka kriminalitas. Ada enggak di sini angka kriminalitas? Ada ya teman-teman ya. Kalau ya D, pengedaran narkoba tertangkap di Indonesia, ada di sini. Nah, pengedar tertangkap di Indonesia, otomatis jawabannya yang C teman-teman. Mudah ya. Satu lagi ada soal nomor 5 di sini. Nah, ini dilihat dari strukturnya, teks eksplanasi tersebut adalah bagian dari yang manakah barusan? Ini teks eksplanasinya era globalisasi memberikan kemudahan. Apakah itu? Teman-teman, kesimpulan? Enggak ya? Kesimpulannya, syaratnya bukan juga. Pernyataan umum bisa jadi tidak penjelas. Apakah jadi jawaban seperti itu? Berarti berisi masalah namanya deretan penjelas, karena di situ menjelaskan efek dari era globalisasi gitu ya, yang ada di berbagai negara. Oke, jelas sih jawabannya adalah deretan penjelas. Apakah ada yang ditanyakan sampai sini, teman-teman? Mudah ya.
Teman, di sini ada bahasa Indonesia lagi ya. Di kelas 6 tema 5. Isinya adalah bahasa Indonesia KD 3.6 di sini. Ada pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut. Perhatikan formulir di bawah ini. Formulir pendaftaran di atas bertujuan untuk mendaftarkan mengikuti apa? Jelas ya, di sini ada tujuannya untuk ekstrakurikuler. Otomatis jawabannya adalah yang C, kegiatan ekstrakurikuler ya teman-teman. Mudah ya itu ya. Yang kedua, ini masalah mengisi formulir teman-teman. Kalimat yang tepat untuk melengkapi titik-titik pada formulir pendaftaran di atas adalah yang manakah? Di sini ada alamat. Kalau alamat isinya mana? Kalau SD ini jelas sekolahnya ya. Ini tempat telepon. Ini hobinya atau kegemarannya membaca dan menulis. Otomatis teman-teman jawabannya adalah yang A. Karena alamat berisikan tentang tempat tinggal yang kita tinggali sekarang. Puri Pondok Indah nomor 19, Klagen, Malang, Jiwang. Oke, lanjut lagi. Ada bacaannya di sini. Ada formulir lagi untuk mengerjakan soal nomor 3 dan 4. Formulir pendaftaran anggota pramuka SD Bangsa. Saya yang bertanda tangan di bawah ini nama Budi, jenis kelamin laki-laki. Tempat tanggal lahir Semarang 14 September 2007. Alamat Jalan Permai nomor 27 Semarang. Dengan ini mengajukan permohonan untuk menjadi anggota pramuka SD Bangsa. Saya bersedia mematuhi tata tertib yang berlaku. Demikian harap dijadikan perhatian. Terima kasih. Semarang 15 Oktober 2018. Calon anggota Budi. Oke, pertanyaan di sini ada informasi yang terdapat pada formulir di atas. Oh, di samping ya adalah apa? Pendaftaran anggota perpustakaan pramuka dia. Otomatis yang C jawabannya. Nah, ini dia pendaftaran anggota pramuka SD Bangsa. Lanjut, alamat pemohon pada formulir di atas. Ini alamatnya. Alamatnya ini ya, Jalan Permai nomor 27 Semarang. Jalan Permai nomor 27 Semarang. Yang C lagi. Lanjut lagi, nomor 5. Tujuan pengisian formulir harus benar, jelas dan tepat. Adalah supaya panitia mudah menghubungi jika ada sesuatu yang diperlukan. Tujuan pengisian formulir ya, sebagai bahan pelengkap formulir enggak lah. Supaya formulir lengkap enggak juga. Sebagai syarat formulir sempurna enggak juga, sama seperti ini ya. Ini berarti hampir mirip yang C, B, C, D. Otomatis jawabannya adalah yang A, supaya panitia mudah menghubungi jika ada sesuatu yang diperlukan. Lah, sudah ya, mudah sekali. Berarti tema 5 bahasa Indonesia ini membahas tentang pengisian formulir sesuatu. Oke teman-teman, semoga bermanfaat ya. Ini adalah pelajaran bahasa Indonesia untuk kelas 6 semester 1. Jangan lupa like and subscribe channel kami. JPS, Jago Pelajaran Sekolah.